السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ونشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جازى به نبيا عن أمته. اللهم آمين. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini bertemu di tempat yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di saat yang mulia ini. Serta salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah berjuang dan mencoba dengan sedaya upaya beliau untuk menyampaikan pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran terbaik kepada beliau dan kepada keluarga beliau di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, sebagaimana mungkin tadi diperkenalkan oleh Bapak, minta maaf karena saya memang bukan orang Indonesia, jadi mohon dimaafkan sebelumnya jika ada kekurangan dalam bahasa saya. Harap maklum, karena saya orang Arab, jadi Arab maklum. Jadi harap maklum, kalau Arab maklum itu mungkin untuk orang sini. Kalau saya itu Arab maklum. Arab maklum bahwa saya kurang fasih. Tidak ada masalah, namanya Bilal, sahabat Rasulullah SAW. Beliau juga bukan orang Arab, jadi beliau juga kurang fasih dalam ucapan bahasa Arab. Meskipun demikian, dilantikan menjadi muadzin. Jadi yang mengumandangkan azan adalah sahabat Bilal. Walaupun beliau kan bukan orang Arab dan lidah beliau itu juga tetap tidak fasih. Selama-lamanya beliau di negara Arab tetap lidahnya tidak fasih. Tapi itulah, tak ada perbedaan, tak ada keistimewaan untuk satu dengan lain itu, bukan karena keturunan atau ini, tapi ketakwaannya dan dekatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya kenal bahwasanya sahabat Abu Bakar itu akan masuk surga bukan karena panjangnya qiyam, sholat tahajud itu yang panjang, atau puasa yang banyak-banyak, namun beliau itu akan masuk surga karena sesuatu yang berada di sini, di hatinya, yaitu adalah iman dan takwa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal satu hari lagi di bulan puasa. Tamu kita yang mulia yang datang setahun sekali, hanya yang sisa dari waktunya hanya satu hari lagi. Hari ini sudah habis. Sebentar lagi kita berbuka puasa. Ya, memang sebentar lagi. Tinggal satu hari lagi. Masihkah kita boleh, masih kita berhak
berkata, ayo kita bersungguh-sungguh beribadah, atau sudah yang misalnya kelewatan sholat qiyamul lail itu jamaah ataupun sendiri 1-2 hari, ya tinggal 2 hari ini, malam ini kan insya Allah masih qiyamul lail. Tapi kalau hari Rabu biasanya kan di umat Islam biasanya tidak mengadakan sholat tahajud berjamaah, betul? Sahih? Biasanya begitu di seluruh dunia. Qiyamul lail itu yang digalakkan hanya pada 29 hari atau 28 hari. Tapi hari terakhir itu, malam Idul Fitri itu malah tidak dianjurkan, malah tidak digalakkan. Tidak ada yang menyemangatkan masyarakat untuk sholat qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat. Itu di seluruh negara, bukan di Indonesia. Maka yang menjadi pertanyaan, masihkah kita punya hak untuk berkata bersungguh-sungguh? Mungkin sepanjang bulan puasa setiap penceramah datang ke sini atau ustaz mesti menyemangatkan jamaah, ayo kita baca Quran bersama, bersemangatlah zikir, bersemangatlah dalam segala bentuk ibadah. Tapi tinggal 2 hari, masihkah kita harus mengucapkan kata yang sama? Atau ya sudah, tinggal 2 hari dilewati saja? Sebenarnya kita bukan harus, tapi kita wajib tetap menyemangatkan diri dan menyemangatkan masyarakat supaya bersungguh-sungguh dalam 2 hari ini. Ini 2 hari yang paling penting dalam bulan puasa. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bi khawatimiha, yang artinya sesungguhnya amalan-amalan seorang manusia itu tergantung pada penutupnya, akhirnya. Di situ ada cerita terkenal tentang Bani Israel, di mana ada 2 saudara yang menghuni rumah 2 tingkat. Jadi yang membuat maksiat itu tinggal di lantai dasar, yang beribadah terus-menerus tinggal di lantai atas. Satu bermaksiat sejak dia dewasa sampai suatu hari, satu lagi beribadah sejak dia dewasa sampai hari tertentu. Namun pada suatu hari, yang bermaksiat itu merasa cukup sampai di sini, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu dengan Allah dan jalannya. Maka dia sudah berniat, dan pertama langkah yang dia ambil untuk berhenti dosa itu, dia naik tangga mau minta pertolongan dengan saudaranya supaya membawa dia, membimbingkan dia supaya dia pergi tempat ibadah dan mulai mempelajari ajaran agama itu seperti apa. Sedangkan saudaranya yang selama ini, yang sepanjang umur dia itu membuat hal-hal yang baik, beribadah terus-menerus, ikhlas dan terus, suatu hari dia berpendapat, berkata, cukuplah beribadah, sekali-sekali saya berdosa, enggak apa-apa, bertahun-tahun saya ibadah, cukupnya, enggak apa-apa kalaupun 1 hari sekali itu saya merasa manisnya dunia itu seperti apa, dah lama capek sholat, zikir dan sebagainya. Maka dia itu mengambil langkah turun ke bawah, bukan untuk pergi ibadahnya, karena mereka kan Bani Israil bukan ke masjid. Jadi dia itu turun dari tangga, niatnya adalah pergi ke saudaranya yang selama ini bermaksiat. Untuk apa? Dia juga mendapatkan bimbingan resep maksiat itu seperti apa, supaya dia sekali-sekali merasakannya seperti apa. Pada detik itu, ini turun tangga, ini naik tangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk mencabut nyawa dua-duanya.
Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, yang sepanjang untuk dia itu, sepanjang umur dia itu beribadah, masuk neraka. Sedangkan yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang masuk surga. Subhanallah. Belum apa-apa, belum sholat, belum ibadah, belum zikir, ini juga belum membuat maksiat. Namun karena kaki dia itu sudah berjalan menuju maksiatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sampai kaki dan kulit kita itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kaki yang membawa kita ke maksiat atau kaki yang membawa kita ke tempat ibadah seperti yang dibuat oleh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua. Jadi semua itu akan menjadi saksi. Kulit kita itu yang menyentuh lantai sini, yang berjabat tangan dengan saudara, walaupun sekarang kita masa corona ini kita nggak boleh berjabat tangan ya. Ada alasannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita yang niatnya 30 hari atau 29 hari tahajud, qiyamul lail, tarawih bersama. Namun di antara hari-hari itu terpaksa tidak bisa ikut tarawih. Namun niatnya memang ikhlas, hanya terpaksa. Meskipun demikian, pahalanya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah, jangan-jangan selama ini 28 hari sekarang tahajud terus menerus, tinggal 2 hari atau tinggal 1 hari, yaitu malam ini, malah tidak bertahajud, bermalas-malas, sibuk nak membuat kue raya dan sebagainya, atau mau kemana. Kebetulan nggak ada mudik-mudiknya, alhamdulillah, semua jalan sikat, nggak boleh kemana-mana. Jadi mungkin kita lebih fokus lagi beribadah. Itu tentang malam ini. Innamal a'malu bikhawatimiha, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupannya. Jadi mengimbau kepada diri saya dan kepada jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai malam ini atau hari ini kita lalai dalam menjalani ritual ibadah puasa kita, antara lain tunduk pandangan dan bersikap baik, mengeluarkan sedekah. Jangan lupa juga yang belum mengeluarkan zakat fitrah, segera dikeluarkan supaya puasa kita tidak bergantung antara bumi dan langit. Nah, biar sempurnakan semuanya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah suka jika seseorang dari kalian membuat sesuatu maka dia menyempurnakan apa yang dibuat itu sebaik mungkin. Jadi kita sempurnakan dengan sebaik mungkin. Kemudian malam yang hari raya itu juga sepatutnya seharusnya kita juga qiyamul lail, tarawih juga, walaupun sendiri-sendiri, walaupun 2 rakaat. Selama ini 8 rakaat biasanya, 8 rakaat yang biasanya kita jalani. Tapi setidaknya setelah sholat isya, sunat isya, jangan lupa sekurang-kurangnya 2 rakaat, walaupun sendiri. Niatnya tarawih. Jangan sampai malam Idul Fitri itu kita tidak beribadah. Mengapa? Sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dicantumkan di kitab Al-Bukhari, Man ahya laylatal 'id atau man ahya laylatal 'idain ahya Allahu qalbahu yawma tamutul qulub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sesungguhnya barang siapa yang akan menghidupkan, lihat apa yang Rasulullah SAW perkataan yang dipilih, menghidupkan malam hari raya. Malam hari raya itu dihidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya pada hari hati-hati itu akan, para hati akan mati. Bagaimana hati itu mati? Pada hari kiamat. Kenapa hati kita pada hari kiamat bisa ibaratnya, perumpamaannya, karena bahasa Arab itu banyak perumpamaan.
Sampai-sampai ada perumpamaan-perumpamaan yang tidak sesuai dengan beberapa budaya bangsa lain. Antara lain kan kami dalam budaya Arab biasanya kalau mau memuji orang menggunakan sifat binatang. Tadi itu tidak sesuai dengan budaya bahasa Indonesia misalnya atau budaya Nusantara secara umum. Tapi yang mempelajari bahasa Arab dia tahu bahwa itu perkara biasa. Sampai-sampai saya pernah mendengar dari kawan saya orang Indonesia, jika dia pergi Mesir, jadi orang yang pandai yang cerdas itu di Mesir, kami biasanya kalau dia pandai sekali, kami memuji dia dengan apa? Kamu itu efrit, hantu. Memang itu bahasa Mesir kayak gini, itu bukan makian. Jadi kawan saya itu balik, dia cerita, saya tadi di pasar orang kamu itu Mahmud memaki saya baik dengan mereka, malah mereka memaki saya. Memaki kamu bilang apa? Dan dia, kamu itu ifrit. Terus kamu jawab apa? Dia bilang, kalau saya ifrit, maka kamu itu ayah kepada para hantu. Maka anda abul jin, abul afari. Terus saya jelaskan dalam bahasa Mesir dan bahasa Arab secara umum, kata ifrit itu bukan artinya buruk, itu artinya baik. Karena hantu itu tidak bisa dilihat, namun dia bisa segalanya. Bisa terbang, bisa kemana, bisa menggerakkan benda, meskipun kita tidak bisa memegang dia. Jadi dia bermaksud memuji kamu. Beda budaya. Dan budaya itu biasanya dicurahkan dalam bahasanya. Baik, perumpamaan yang Rasulullah SAW memberikan dalam hadisnya adalah yaitu man ahyaha, menghidupkan malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya pada hari hati manusia itu mati. Bagaimana mati? Karena pada hari kiamat itu semua manusia dalam ketakutan luar biasa, berkeringat terus-menerus, sampai Rasulullah SAW bersabda, saking banyak keringatnya manusia itu, keringat itu turun dari badan, masuk ke bumi, keluar dari bumi, dan mulai menutupi badan-badan kita. Karena pada Ardul Mahsyar itu, lantai yang hari kiamat itu beda. Peraturannya itu, undang-undangnya itu beda, bukan seperti sekarang. Sekarang kita berkeringat, air tetap hisap air yang turun dari badan kita. Tapi pada hari kiamat kalau kita berkeringat, turun keringat itu ke bumi dan keluar dari bumi lagi ke badan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dosanya sedikit, maka keringat itu tidak melebihi mata kaki. Kalau dosanya banyak sampai lutut, terus sampai dengan, terus ada alhamdulillah yang tenggelam dalam air keringat dia, itu yang banyak dosa alhamdulillah. Maka pada hari itu banyak jantung itu banyak kalbu ini yang mati saking takutnya. Naudzubillah. Bagaimana hati kita tidak mati pada hari kiamat? Ayolah kita semua menghidupkan Lailatul Fitri. Jadi menghidupkan malam itu. Bagaimana dihidupkan? Zikir, sholat, tasbih, silaturahim, istighfar, membaiki hubungan dengan saudara kita, mengeluarkan sedekah dan sebagainya. Beginilah kita menghidupkan malam itu, bukan sebagaimana yang biasanya, apalagi remaja kita dan pemuda-pemuda kita pada malam itu malah repet-repet itu, bawa motor, musiknya dan sebagainya. Nauzubillah. Ya, itu yang saya himbau kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bikhawatimin. Sesungguhnya amalan itu dengan penutupannya. Semoga kita bisa menutupi bulan puasa ini dan menjadi bulan ini saksi yang baik kepada kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalau ada kekurangan selama ini dalam bulan puasa, Allah memaafkan kekurangan kita selama ini. Khususnya jika kita menunjukkan kesungguhan kita pada malam terakhir ini. Kalau sepanjang beberapa hari yang lalu ini ada hari-hari yang mungkin kita kurang beribadah,
kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita. Semoga kita bisa menghidupkan malam hari raya supaya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa huwa ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.